Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in dan tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Kami di sini selaku pembawa acara dalam acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Luragung periode 2021-2022 dalam tema kita wujudkan pribadi yang berkarakter disiplin, kreatif dalam berorganisasi, dan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, arahan teknis pelaksanaan debat yang akan disampaikan oleh finalis. Yang ketiga, perkenalan dan penyampaian visi misi dan program kerja. Yang keempat, sesi pertanyaan. Yang kelima, tiap paslon menanggapi pertanyaan dari moderator dan jawaban paslon tersebut dikomentari oleh paslon yang lain. Yang keenam, pertanyaan dari finalis. Yang ketujuh, closing statement. Yang kedelapan, doa dan penutup. Dan yang terakhir, musyafahah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya, arahan teknis pelaksanaan debat yang akan disampaikan oleh finalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, seluruh paslon atau para peserta yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMK 1 Ragung. Bapak ucapkan selamat buat kalian. Yang 3 pasang ini adalah mereka-mereka yang terbaik dari seluruh siswa dan siswi yang ada di SMK 1 Ragung. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sesuai dengan jadwal di pagi ini kita bisa mengadakan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK 1 Ragung periode 2021-2022. Yang dimana kami harapkan adalah silakan kalian untuk berargumen, saling membuka, saling menyampaikan gagasan-gagasan kalian, visi misi kalian disampaikan, dan tentu nanti ada juga pertanyaan yang akan disampaikan oleh MC. Ada 3 materi di sini, silakan nanti teknisnya akan diatur oleh MC. Kalian bisa pilih di sini salah satu materi. Nanti materinya dibahas. Misalkan paslon nomor urut 1 materi tentang A. Ketika paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan daripada MC, maka setelah dijawab oleh paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3 bisa menyanggah atau memberikan masukan atau bahkan mendebat apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1 ketika dirasa itu tidak sesuai. Begitupun nanti kalau paslon nomor urut 2 mendapat pertanyaan daripada MC, ya nanti paslon 1 dan 3 bisa menyanggah dan lain sebagainya. Begitupun dengan paslon nomor urut 3. Jadi ada 3 materi ya. Jadi silakan
kalian keluarkan ide, pikiran, gagasan-gagasan kalian. Dengan cara apa? Dengan cara belajar mengungkapkan, belajar menyampaikan pendapat yang baik di muka umum. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kalian sebagai orang-orang yang akan menjadi nomor 1 dan nomor 2 di OSIS SMK 1 Ragung lebih berkualitas lagi dalam segala halnya. Nanti juga ada yang namanya pertanyaan dari panelis. Itu nanti Bapak sendiri akan memberikan pertanyaan kepada 3 pasangan calon. Dan terakhir adalah closing statement. Closing statement ini adalah kesimpulan daripada 3 materi yang dibahas, dan pertanyaan dari Bapak silakan disimpulkan nanti di akhir. Dan kamu pun bebas bisa menyampaikan, mengajak rekan-rekan untuk bisa memilih kamu setelah kamu menyampaikan gagasan-gagasan kamu. Paham? Nah, ya, Bapak berharap kita rileks saja, tidak usah tegang, santai saja, tapi tujuan daripada debat tercapai. Jangan tegang-tegang ya. Siap? Siap. Ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK 1 Ragung periode 2021-2022 kita mulai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, perkenalan dan penyampaian visi, misi dan program kerja. Dipersilahkan kepada para paslon untuk memperkenalkan. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Bastian sebagai kandidat calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Ragung, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dini Daniarti sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022 dengan nomor urut 1. Di sini kami akan menyampaikan visi misi dan program kerja kami. Yang visi ingin menjadikan sekolah SMK Negeri 1 Ragung menjadi sekolah yang agamis, disiplin, berkualitas, berprestasi, dan aktif, serta menjadikan OSIS sebagai sarana inspirasi dan kreativitas bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Ragung. Misi yang pertama, melaksanakan kewajiban beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memberikan kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Ragung. Ketiga, meningkatkan kedisiplinan siswa melalui peraturan yang ada di sekolah. 4. Meningkatkan minat baca di kalangan siswa-siswi SMK Negeri 1 Ragung. 5. Melanjutkan program kerja OSIS periode sebelumnya. Adapun program unggulannya, yang pertama, melaksanakan kegiatan literasi baca senyap. Yang kedua, melaksanakan kegiatan motivasi diri. Dan yang ketiga, share lomba-lomba mengenai perlombaan dari luar. Ayo, tentukan pilihanmu, mari bersatu, disiplin waktu, dan ikhlas dalam membantu bersama kandidat nomor 1. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Pratama sebagai calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Ragung periode 2021-2022, dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Esti Febrianti sebagai calon wakil ketua OSIS SMKN Negeri 1 Ragung periode 2021-2022 sebagai kandidat calon kedua. Di sini kami akan menyampaikan visi, misi, dan program unggulan kami. Visi ingin menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Ragung yang lebih aktif, kreatif, bersimpati, bertanggung jawab, yang dilandasi oleh iman dan takwa. Visi kami yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan rasa simpati siswa-siswi SMK Negeri 1 Ragung. Yang ketiga, mewadahi ide aspirasi siswa-siswi SMK Negeri 1 Ragung demi menjadikan SMK Negeri 1 Ragung yang lebih maju. Yang keempat, menciptakan lingkungan SMK Negeri 1 Ragung menjadi kondusif, bersih, dan nyaman.
Yang kelima, melanjutkan program kerja OSIS periode selanjutnya. Dan untuk program unggulannya, yaitu yang pertama, gerakan sekolah bersih yang diadakan 1 bulan sekali pada hari Jumat. Yang kedua, bantuan sosial. Dan yang ketiga, gebiar bonti. Bukan sekedar janji, tapi bukti nyata. Wujudkan mimpi, lakukan perubahan. Don't forget to number 2. Sekian dari kami, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilahkan paslon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Baby Siti Nugroho, calon Ketua OSIS SMK Negeri 1 Ragung. Dan rekan saya, Windy Indah Nur Aini sebagai calon Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Luragung dengan nomor urut 3. kami mempunyai visi dan misi. Visi kami adalah menciptakan siswa dan siswi SMK Negeri 1 Luragung yang berkarakter, bermutu, dan berkualitas tinggi, serta memiliki rasa peduli terhadap manusia dan lingkungan. Untuk merealisasikan visi tersebut, kami memiliki misi. Pertama, meningkatkan ketakwaan yang terus optimis, ikhtiar, tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengelola dan mengembangkan. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan dengan baik kebersamaan antar organisasi dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, menghasilkan anggota yang mampu menunjukkan identitas dan ekstensi baik dalam akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, yaitu mengoptimalkan fungsi dan peran OSIS serta meningkatkan kinerja OSIS di dalam berbagai bidang. Adapun untuk melengkapi visi dan misi kami tersebut, kami memiliki 3 program unggulan. Yang pertama, yaitu Bonti KIS, yang berarti Bonti Kritik dan Saran Siswa. Yang kedua, Bonti BIT, yang berarti bersih dan kreatif. Dan yang ketiga, yaitu melaksanakan Latgab 3P, di mana Latgab 3P itu berarti Pramuka, PMR, dan Paskibra. Jika temanmu melukai hatimu, jika pasanganmu mengecewakanmu, dan jika corona membuatmu merana, maka di sini saya dan rekan saya hadir dengan penuh cinta untuk menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Maka pilih nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Ini materi kamu ambil satu. Ini satu. Silakan diangkat. Apa dicatat? Silakan paslon nomor 2 1 apa? Kedisiplinan, Pak. Kedisiplinan. Kan paslon nomor 1 kedisiplinan. Iya, Pak. Paslon nomor urut 2 Kebersihan, Pak. kebersihan. Paslon nomor urut 3 Kepemimpinan. kepemimpinan. Jadi untuk paslon nomor urut 1 tentang kedisiplinan, paslon nomor urut 2 tentang kebersihan, paslon nomor urut 3 tentang kepemimpinan. Teknisnya adalah nanti ya ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh MC. Ya. Jadi ingat, paslon nomor urut 1 kedisiplinan, paslon nomor urut 2 kebersihan, paslon nomor urut 3 tentang kepemimpinan. Teknisnya nanti ada beberapa pertanyaan dari MC untuk tiap-tiap paslon. Ketika pertanyaan itu disampaikan dan dijawab oleh paslon nomor urut 1, maka paslon nomor urut 2 ataupun paslon nomor urut 3 bisa menyanggah, bisa memberikan tambahan atau bahkan bisa mendebat kalau jawaban tersebut dianggap tidak sesuai. Ya, ingat kita di sini beradu wawasan, adu kemampuan. Silakan kamu bisa mengutarakan, tapi dalam koridor yang baik. Paham? Siap, paham. Silakan. Baik, untuk paslon nomor 1 tentang kedisiplinan. Pertanyaannya adalah,
Menurut Anda, apa itu kedisiplinan? Silahkan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Baik, izin menjawab. Kedisiplinan menurut kami adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui proses rangkaian perilaku yang menunjukkan ketaatan, ketertiban, dan kepatuhan. Fungsi kedisiplinan untuk sekolah adalah untuk menyadarkan siswa dan siswi SMK Negeri 1 Tulungagung agar perlu menghargai orang lain dengan cara mentaati dan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Dari Ketua, apakah ada tambahan? Siap juga. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 2, apakah mau menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1? Belum ada. Pasangan calon nomor urut 3, apakah akan menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1? Sebentar deh. Teh, izin bertanya. Untuk tadi kan ada nilai kepatuhan. Ya. Nilai kepatuhan itu maksudnya bagaimana? Izin bertanya, nilai kepatuhan itu maksudnya semua siswa-siswi itu harus patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah. Jadi kalau siswa-siswi itu tidak patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah, harus bisa. Intinya seluruh siswa-siswi yang ingin bersekolah di SMK Negeri 1 Tulungagung itu harus patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah. Apakah sudah cukup pasangan calon nomor 3 jawabannya? Cukup, Teh. Jika sudah cukup. Langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Di SMKN 1 Tulungagung sangat erat dengan peraturan, baik itu tentang kedisiplinan, ketertiban, dan kebersihan. Namun seringkali ada siswa atau siswi yang melanggar peraturan. Bagaimana cara agar siswa atau siswi dapat menaati peraturan? Silahkan pasangan calon nomor 1 untuk menjawab. Izin menjawab. Dari kita akan memberikan peringatan, terus kayak memberi peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung. Nah, kita juga akan menasehati dan menjelaskan betapa pentingnya kedisiplinan itu, dan juga dalam bentuk waktu ataupun disiplin berpakaian juga. Pasangan calon nomor urut 2, apakah akan menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1? Baik, izin menambahkan, izin menjawab, izin menyanggah. Setiap siswa kan kadang ada yang ngeyel. Nah, gimana cara biar yang ngeyel itu bisa bisa nurut? Izin jawab ya. Kan di OSIS juga ada program ya, di gerbang juga. Di gerbang kan suka ada yang menjaga. Nah, di sana juga kan suka ada yang nyatet. Terus di sana juga pasti kalau ada yang melanggar itu tuh dihukum juga sama pihak guru. Ya, kalau ada yang nggak menaati peraturan, kita catat dan gitu aja. Terus izin menambahkan. Terus kalau ada siswa yang nggak mentaati peraturan juga, itu akan ada skorsing. Jadi nanti ada penilaian di akhir semester bahwa siswa tersebut dapat mendapat poin gitu dari sekolah karena melanggar peraturan yang ada di sekolah. Sudah cukup jawabannya? Cukup. Pasangan calon nomor 3, apakah mau menanggapi? Terus deh, izin menanggapi. Untuk kan tadi dengan pertanyaan dari calon nomor urut 2, katanya kalau misalkan ada siswa yang ngeyel, itu seperti dikasih peringatan. Nah, jika ngeyelnya tuh sampai bawa-bawa ke pribadi, misalkan kan yang namanya juga contohnya cowok ya. Cowok itu kan otomatis tenaganya lebih daripada perempuan. Nah, misalkan suka dibawa ke luar organisasi atau di luar sekolah, itu kan beresiko juga. Nah, itu menurut nomor urut 1, penanggapannya bagaimana? Izin jawab. Kan itu kalau cowok ya, kalau kayak gini tadi deh, kayak
masalah di sekolah tapi dibawa ke luar. Nah, kan kita tuh OSIS ya. Jadi kita juga kayak tangan kanan sekolah. Nah, semisalkan kita ada kayak permasalahan dari sekolah ke luar sekolah, kita juga kan bisa berkoordinasi ya, dengan pembina. berkoordinasi juga sama Berkoordinasi dengan pembina OSIS. Tapi jika misalkan si anak yang ngeyel itu, misalkan kayak otomatis yang tujuan utamanya itu sasaran itu ketua OSISnya kan, kayak misalkan pasti ketua OSIS ini yang ngadu sama guru. Nah terus mereka tuh pribadinya nyerangnya ke ketua OSISnya, si ketua OSISnya tuh bilang lagi ke guru, terus itunya teh nggak terima gitu, malah makin menjadi-jadi kayak gitu. Gimana? Kalau gitu mah ya kita selesainya cara damai dulu aja, kayak bicara dulu lah, kayak dia tuh harus memahami kita OSIS, kita tuh kayak mengatur lah kalau ada kegiatan kan kayak kita, jadi siswa yang lain juga harus memahami kita juga. Tetapi kan nggak semua siswa bisa memahami, kadang ada juga di beberapa sekolah yang siswa itu tuh benci banget sama OSIS. Nah otomatis segala apapun yang dilakuin OSIS tuh pasti akan salah kan, kayak gitu. Ya kan itu mah di sekolah lain ya. Bukan sebagai contoh di sekolah lain, dan mungkin di sekolah kita pun ada. Oh kan, kalau di kita ada. Tapi kan kalau misal kita udah di itu, kita akan berusaha mencoba untuk siswa itu harus memahami OSIS juga, terus OSIS juga harus memahami siswa juga. Dengan cara Ya kita harus berbanyak ngobrol lah, kayak kita memajukan sekolah itu bersama, bukan OSIS aja, bukan ekskul aja, kita bersama lah buat sekolah. Sudah cukup jawabannya? cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mantap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Jika ada seorang yang melanggar aturan, semisal membawa make up atau membawa rokok, dan itu anggota OSIS sendiri, tindakan tegas apa yang Anda lakukan? Izin menjawab. Akan melakukan penindakan secara langsung dan memberi peringatan keras kepada anggota OSIS tersebut. Kenapa? Dan menanyai kenapa sebagai anggota OSIS melakukan pelanggaran. Karena kan basically anggota OSIS itu sebagai cerminan, sebagai inspirasi, sebagai contoh bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Luragung. Dan kenapa anggota tersebut melanggar peraturan yang ada di sekolah gitu. Baik. Untuk paslon nomor 2, apakah Tanggapan? Baik, izin menanggapi. Kalau misalkan nih di OSIS si anaknya tuh bandel banget, nggak mau dinasihatin. Nah, bagaimana caranya untuk menasihati anak itu? Izin menjawab, kan kalau masuk OSIS itu kan harus diseleksi dulu ya. Pasti dilihat dulu dari perilaku, tes wawancara atau yang lainnya lah. Nah, kita juga kan itu tuh dipilih yang mau masuk OSIS juga, nggak bakal yang OSIS kayak ngeyel gitu. Pasti ada yang mau masuk OSIS itu pasti ada ujiannya juga dulu gitu. Ada tambahan? Jawaban Jadi menambahkan lagi dari misalkan kan selain itu kan anak yang bandel juga kan kadang ada yang pintar. Nah kalau itu keterima terus dia di OSIS malah melakukan kesalahan, gimana tanggapannya? Ya, izin menjawab, kalau saya mah ya gunain pemikirannya, kan pintar ya, gunain buat memajukan sekolah lah. Terus kalau bandelnya mah kan bisa diatur lah, kita bisa ngekondisinya. Terus kita juga kalau kita tuh harus mendekati yang bandelnya dulu tuh, biar dia tuh bisa kita kondisikan, biar bisa ya agar anggota tersebut bisa menjadi anggota yang lebih baik lagi. Cukup paslon nomor 2. Silakan untuk paslon nomor 3. Izin bertanya, Teh. Kalau misalkan anggota OSIS itu selalu melanggar, terus kalau dikeluarkan apakah setuju? Izin menjawab. Setuju. Kalau saya setuju. Kalau
intinya gini, kalau anggota tersebut tidak terlalu dipentingkan di OSIS dan selalu melanggar peraturan yang ada di sekolah, maka saya setuju untuk mengeluarkan anggota OSIS tersebut. Karena buat apa cuma nampang di OSIS aja kalau kerjanya tidak bagus, kalau tidak terpentingi di OSIS dan selalu melanggar aturan sekolah, lebih baik dikeluarkan. Sudah cukup pasangan calon nomor 3 jawabannya? Izin bertanya lagi, silahkan. Jika misalkan posisinya si anggota OSIS itu tuh yang tokoh utama, sebagai contoh ketua OSIS ataupun dan ke bawahnya sekbid-sekbid yang utama. Nah, jika misalkan kita butuh banget nih, si itu tuh perannya bagus, kerjanya bagus, tetapi melanggar, kita kekurangan anggota kan, otomatis. Nah, jadi tanggapannya bagaimana? Ya, izin menjawab, memberi peringatan dulu kepada orang tersebut bahwa apa yang menjelaskan kenapa kamu melakukan pelanggaran tersebut gitu. Terus kan kamu juga mau masuk OSIS juga kan butuh perjuangan gitu. Apakah kamu mau menyia-nyiakan perjuangan kamu gitu. Sedangkan kamu juga sebagai anggota terpenting di OSIS gitu. Harus bisa, intinya orang tersebut itu harus bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Jika misalkan anggota tersebut, otomatis anggota itu bagaimana dengan ketuanya kan? Kalau misalkan si ketuanya aja kayak gitu, terus anggotanya seperti itu juga, lalu yang disalahkan yang mana? Izin menjawab, ketuanya ya yang suka melanggar. Tapi kalau kayak menurut Agus mah ketua, kan itu ketua kayak dipilih lah. Dia tuh pasti harus sadar, dia tuh harus bisa merangkul rekannya, bisa mengerti posisinya. Nah, pasti nggak akan sih ketua kayak gitu mah. Tapi izin bertanya lagi, tapi yang namanya juga manusia kan, ketika misalkan kita udah menang jadi ketua OSIS, terus kadang mah suka lupa sama kayak misalkan jadi sombong, jadi angkuh, terus kayak bahasa Sundanya mah kumaha aing. Nah, kayak gitu. Jadi kayak wewenang, dia tuh punya wewenang yang tinggi, segimana dia, jadi dia gitu aja gimana? Izin menjawab, ya itu mah gimana ya, kan OSIS itu nggak satu orang ya, banyak kan. Jadi rekan-rekannya juga bisa membantu lah, bisa mengingatkan kembali. Intinya gini, jangan terpaku hanya karena jabatan itu hanya titipan. Tetapi kan kadang anggotanya juga suka gimana ya, nggak cuma satu orang. Terus katanya tadi OSIS itu bersama-sama, tapi kan kebanyakan yang kerja cuma hanya itu aja, yang lainnya cuma kayak pengen enaknya doang. Itu gimana? Ya itu kan kalau semisal ada kegiatannya, kalau semisal ada kegiatan, pasti kan itu semua OSIS itu ada kebagian jadi bagian ini, bagian peralatan atau panitianya lah, bagian peralatan kayak atau apa, itu ada bidang-bidangnya lah. Jadi semua kena. Tapi terkadang juga dia udah dibagi tupoksinya masing-masing, tapi dia malah lalai dan diam di mana gitu, nggak sesuai dengan pekerjaannya dia. Nah, kan kalau ada misal ada kegiatan pasti suka ada koordinator lapangan. Nah, itu tugas koordinator lapangan tuh kayak mengkondisikan kegiatan itu tuh. Jadi harus mengingatkan lah kepada rekan-rekannya, misal ini kegiatan peralatan malah jajan atau kemana lah, nanti kan bisa yang jadi koordinator lapangan bisa mengingatkan kembali. Sudah puas jawabannya? Cukup saya puas. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Sekarang lanjut ke pasangan calon nomor urut 2 dengan materi kebersihan. Baik, pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa itu kebersihan? Menurut saya, kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungan sekitar agar terhindar dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang nyaman dan bersih. Ada tambahan dari Saya ingin menambahkan, kebersihan juga sebagian dari iman. baik pasangan calon nomor urut 1, apakah mau menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2? Izin bertanya ya, kan di sekolah itu banyak pohon-pohon, apalagi yang di sana, yang banyak pohon terus kan daun-daunnya juga berantakan. Nah, itu tuh kan jarang dibersihin. Nanti gimana? Nah, itu tuh misalnya ini nanti ingin mengadakan kayak kerja bakti sama organisasi.
Soalnya kan kalau kita nyuruh siswa kan kadang ada yang susah dikasihnya. Jadi kita mau ngerundingin sesama organisasi, entah itu dari PMR, Pramuka atau Paskibra, buat kerja bakti di hari libur. Terus izin bertanya juga, kan misalkan ini kan ada yang di siapa divisi ya, yang program kebersihan hari Jumat. Nah itu tuh kan buat siswa-siswi. Nah misalkan ada kelas yang nggak mengikuti kegiatan itu, mau ditindak bagaimana? Nah kita akan terus budayakan untuk memberitahukan ke semua kelas setiap harinya untuk agar selalu menjaga kebersihan kelas, karena kita juga belajar kan, kita juga mau nyaman gitu, karena juga nggak mungkin siswa kotor-kotoran di kelas, pasti dia juga merasa nggak nyaman, pasti juga nyadar sendiri gitu untuk kebersihan. Izin bertanya juga, kan di setiap kelas itu ada yang ngeyel gitu, ada yang nggak mau menjaga kebersihannya. Itu tanggapannya gimana? Cara agar siswa tersebut, agar kelas tersebut tidak ngeyel dalam menjaga kebersihan. Nah, kalau misalkan si anak ini tuh bandel, susah dibilangin, ya kita menasihati lagi dengan cara yang baik, dan jangan sampai kita menasihati dia tuh dengan marah-marah gitu. Kita harus bisa menasihati dia dengan cara yang baik, tegas, supaya si anaknya ini juga bisa mikir gitu. Izin bertanya juga, ketika sudah dinasehati anak tersebut atau kelas tersebut, tetapi tetap saja tidak menjaga kebersihan di kelasnya, itu gimana? Kami akan tetap terus menasihatinya, dan kami tidak akan bosan-bosan menasihatinya. Kan di kelas juga kan bukan cuma satu orang aja, pasti yang lainnya juga bantu nasihatin. Pasti yang lain teman sekelasnya juga nggak mau kalau kelas dia itu kotor. Sudah cukup pasangan calon nomor 1? Cukup. Baik, silakan untuk pasangan calon nomor 2 jika ingin menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor 2. Siap teh, izin menanggapi. Misalkan kan tadi di program kerja atau yang Jumat kebersihan itu, kalau kan Jumat itu waktunya sedikit. Nah, cara membagikan waktunya kayak gimana? Nah, kira itu program Jumat bersih itu kan diadain 1 bulan sekali, di Jumat terakhir atau Jumat pertengahan. Itu tuh dilaksananya dari pagi sampai jam 8-an lah. Karena pasti bebersih juga nggak bakal sampai sejam. Izin bertanya, tetapi apakah 1 bulan sekali itu nggak kelamaan ya? Soalnya kan yang namanya sampah setiap hari juga kan berproduksi terus, apalagi kan jajan, buang sampah sembarangan kayak gitu. Nah, bagaimana caranya selain 1 bulan sekali? Mungkin izin menjawab. Mungkin kami akan mengadakannya bukan 1 bulan, tapi 2 minggu sekali, supaya sekolah kita bisa bersih. Kenapa nggak 1 minggu sekali aja? Baik, kalau 1 minggu sekali kan di program sekolah kan juga kan ada yang kayak literasi Jumat atau Jumat berapa, terus kan kayak yasinan. Nah kita juga nggak mau program itu hilang di sekolah ini, jadi mau tetap ada. Tapi kan bisa pas pulang sekolah bebersih dulu, kalau enggak pas waktu sebelum masuk. Kalau sebelum masuk kan takut, kalau misalnya yang pertama sebelum pulang kan yang anak laki-laki kan Jumatan, takut waktunya kan ada yang Jumatan di rumah dan sekolah, jadi nantinya nggak kondusif. Kalau buat sebelum masuk kan di setiap Jumat itu kan ada kegiatan paginya, bukan cuma kebersihan aja, ada literasi kayak duha bersama, yasinan. Jadi kalau kita ngadainnya terlalu sering, nanti kegiatan yang lainnya takut nggak ke ini. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, jika misalkan kebersihan, yang namanya manusia terus kayak suka, ngapain sih kebersihan, malas, kamu aja. Nah terus gimana tuh biar misalkan si anak-anak gitu harus nurut sama kita? Oke, baik. Caranya biar nurut, kita terus deketin dia dengan cara kita nasihatin dia kan dengan terus menerus setiap harinya. Tadi kan juga Resi juga udah bilang kita akan terus nasihatin dia dengan cara baik-baik, tapi sedikit tegas, tidak seperti kita marah-marahin dia. Kalau kita marahin dia nanti yang ada anaknya malah jengkel, malah makin menjat ke kitanya. Jadi kita pertamanya kita deketin dia dulu, ayo bersih bareng-bareng gitu. Karena ini juga buat diri kita sendiri kebersihan itu. Kan kebersihan juga bagi dari iman ya. Tetapi kan kita nyuruh nih, kita punya program.
Tapi apapun itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jika misalkan diri kita sendiri juga belum benar buat kebersihannya itu gimana? Nah, untuk itu kita juga udah persiapin. Nanti juga kita sebagai OSIS kita rundingin lagi, kita agar menjadi contoh buat seluruh siswa SMK Negeri 1 Tulungagung agar saling mengingatkan jangan buat sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas dan lain-lain. Cukup untuk paslon nomor 3 jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jika Anda terpilih jadi ketua OSIS, apa yang Anda lakukan untuk mengurangi sampah agar menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman? Nah, yang pertama kerja bakti antar organisasi, tadi kan sudah dijelaskan. Yang kedua, kami juga akan mengingatkan seluruh siswa agar menjaga kebersihannya, karena kan di setiap kelasnya mendapat sampah juga. Terus yang ketiga akan mengadakan, mungkin ini baru pemikiran saya, akan mengadakan seperti lomba kebersihan. Baik, ada silakan untuk pasangan calon nomor urut 3, apakah mau menanggapi dari jawaban pasangan calon nomor urut 2? Kita izin menanggapi. Untuk lomba kebersihan itu teknisnya seperti apa? Nah, jadi teknisnya itu untuk kelas yang paling bersih akan mendapatkan bendera putih, dan untuk kelas yang paling kotor akan mendapatkan bendera ini hitam. Nah, nanti itu tuh setiap pagi itu kita nilai ke setiap kelas. Nanti kita minta bantuan ke komisi disiplin untuk mengecekkan setiap kelasnya kebersihannya. Jadi nanti kita nilai kelasnya dari mulai kebersihan sampai peralatan-peralatannya juga bisa. Izin bertanya juga, fungsinya bendera yang tadi disebutkan itu untuk apa? Nah, jadi kan lomba, pasti kan ada hadiahnya. Nah, untuk bendera yang begitu fungsinya menandakan bahwa kelas ini menang. Nanti itu hadiahnya tuh misalnya seperti rak sepatu atau sapu atau apa gitu untuk perlengkapan kelasnya. Nah, untuk bendera hitam itu untuk menunjukkan bahwa kelas ini kalah. Jadi kalau kelas ini misalnya kan seminggu sekali pemenangnya. Jadi kalau kelas ini yang tadinya kalah, minggu depannya kalah lagi, pasti juga ada kemauan buat menangin bendera putih gitu teh. Nggak mau terus keterpurukan di bendera hitam. Maaf, tapi kok sama seperti proker yang sudah kita tentukan? Kurang tahu juga. Kan kita juga nggak pernah diskusi tentang proker. Tapi kalau misalkan buat ini kan pernah ya ada di SMP kita ya program ini. Nah, saya juga kepikiran dari situ. Bukan mengikuti proker. Cukup jawabannya. Cukup teh. Oke. Silakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menanggapi dari jawaban pasangan calon nomor urut 2. Izin bertanya, kan di sekolah kita itu ada banyak sampah ya. Itu tanggapannya gimana untuk bisa mengurangi sampah yang ada di sekolah? Ya, dengan cara tadi kerja bakti. Nah, dalam kerja bakti itu kan akan ada anak yang mungkin nggak ikut kerja bakti gitu. Tanggapannya gimana? Nah, maksudnya intinya gini, jangan hanya menasehatinya teh, jadi memberikan apa gitu ke anaknya. Maksudnya? Ya, memberikan arahan atau gimana gitu, jangan hanya menasehatinya. Kalau menasehatinya kan nanti akan diabaikan gitu teh, masuk ke telinga kanan, keluar lagi telinga kiri gitu. Nah, sebelum kerja bakti kan sama organisasi. Nah, itu tuh sebelum kerja bakti kita tuh mau adain seperti kumpulan dulu buat arahan tuh. Buat arahan kalau sekolah kita kan dulu kan sebelum libur kan bersih. Nah, semenjak ada libur corona jadi kurang bersih, jadi saya mau sekolah ini kembali lagi kayak dulu bersih. Sudah cukup? Baik, untuk paslon nomor urut 3. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara kamu agar siswa tidak buang sampah sembarangan? Maaf, saya boleh Bagaimana cara kamu agar siswa tidak buang sampah sembarangan? dinasehati juga kami menasehati dia supaya dia paham akan kebersihan itu sebagian dari iman. Kan iman itu adalah bentuk dari semuanya. Ada tambahan? Terus terpikir juga setiap orang yang membuang sampah akan dikenakan denda sebesar mungkin 5.000 atau 10.000. Jadi misalnya saya buang sampah, saya buang sampah, saya bisa melapor ke komisi disiplin. Nanti
misalnya dendanya 10.000 ya. Nanti 5.000 untuk sekolah, entah itu untuk bantuan sosial untuk apa, 5.000 lagi untuk yang melapor. Jadi diadakan untuk 5.000-nya hasil untuk melapor itu biar anak-anak tuh pada mau melapor gitu. Jadi kalau kita nggak ada, kalau siswa kan gimana sih, pasti mau imbalan. Kalau nggak ada imbalan pasti nggak bakal melapor. Cukup. Silakan untuk pasangan calon nomor 1, apakah ada tanggapan? Izin bertanya, kan tadi ada programnya akan ada denda ya. Nah, kan itu di denda itu ada siswa-siswi yang gak mau bayar denda. Itu tanggapannya gimana? Nah, itu kan kita kan nanti kan yang melapornya kan ke komisi disiplin. Jadi secara atur nanti kita didatanginya sama guru bukan sama anak OSIS. Soalnya kalau sama anak OSIS takutnya terlalu berbahaya atau dibawa-bawa diajak berantem lah atau apalah. Intinya kita cari aman. Gini, Kan nggak setiap hari itu kondisi ada, terus nggak selalu kondisi itu ada di sekolah. Nah, kalau ada anak yang melanggar terus mau bayar denda, terus kondisinya nggak ada, tanggapannya gimana? Nah, untuk di sekolah kan bukan cuma kondisi doang, ada wakasek entah itu siapa. Nanti kan kita kan juga buat ngadain program ini kita kan berundingin lagi sama guru-guru. Nah, jadi itu teh uangnya teh bisa bayar ke siapa aja. Misalnya kondisi ada, kita bisa misalnya bayar ke yang lain untuk membayar dendanya. Entah itu ke BK atau ke mana. Sudah cukup. Silakan untuk pasangan calon nomor 3, apakah ada tanggapan untuk pasangan nomor 2? Izin menanggapi teh. Kalau misalkan kan tadi yang ngelapor atau membuang sampah kan didenda, yang ngelapornya dapat 5.000 atau berapa. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang buang sampah sembunyi-sembunyi, terus temennya tahu tapi nggak bilang, itu gimana? Kan nanti juga bakal dikit demi sedikit bakal jadi banyak gitu. Gimana tanggapannya? Pasti kalau ada imbalan, siswa juga nggak mau, apalagi imbalannya besar misalnya. Dan untuk yang membernya itu tidak akan dikasih tahu namanya, jadi kayak disembunyikan gitu yang melapornya. Soalnya kalau kita tahu nanti tetapnya malah terjadi perdebatan. Izin bertanya, untuk yang tadi kan dendanya 5.000 atau 10.000. Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman juga, kalau 5.000 10.000 itu kayak misalkan 5.000 10.000 mah kecil, udah nih bayar aja. Tetapi tetap ngelakuin kesalahan sama. Terus bilang itu hitung-hitung infak. Nah kayak gitu. Kalau saran dari saya mah lebih ke dendanya tuh yang sekaligus biasa anak itu merasa dendanya gede. Udah deh jangan, mending buang sampah ke tempatnya. Oke, saya setuju sama saran Anda karena setiap saya juga penyelesaian sama pemikiran orang berbeda-beda. Berarti beda-beda juga bukan salah. Bisa aja tapi satu yang dimasalahkan kan takutnya si anak itu apa namanya rumahnya jauh, kadang-kadang jajannya sedikit gitu teh. Jadi takut beban teh. Terus kalau misalkan dengan kayak gitu, dia memiliki pikiran kayak ya udah deh, kayak istilahnya mah ya udah deh kalau bahasa ini ya mah. Kayak misalkan ya udah bagian udah dikasihanin sama posisinya, jadi buang sampah gitu. Gimana tanggapannya? Nah, nanti kalau untuk ini kan 10.000 5.000 kan baru perkiraan doang. Nanti kita bisa diobrolin lagi sama guru yang lain. Sudah cukup. Selain dengan denda, itu sanksinya apa lagi? Mungkin suruh bersih toilet. Kan soalnya kita kan lihat toilet kotor-kotor. Nah, kita boleh suruh bersih nanti setelah pulang sekolah. Tapi kebanyakan anak-anak yang suruh bersihin toilet tuh nantinya tuh kalau misalkan gak ada yang ngejagain, pasti mereka tuh selundup ke kantin kayak gitu. Nah, begitu kan kita kerja sama guru, pasti guru juga ngawasin. Terus kan di dekat kelas juga kan ada jadi kita tahu lewat CCTV. Tetapi kan semua guru juga punya porsinya masing-masing, punya tugasnya masing-masing. Entah itu di kelas ataupun di mana. Gak semua guru bakalan bisa ngawasin si anak tersebut. Tapi kan nih misalkan si anak nih misalnya disuruh sama pembina buat sini nih. Nah nanti kan selesai kalau misalnya Pak pembina itu udah selesai jam pelajarannya, dia tuh mau cek WC udah bersiap belum? Kalau belum sih kan dia kan tahu orangnya, jadi bisa dicari lagi entah itu waktu sekarang atau besok lagi kan bisa dicari lagi sama. Tapi kalau misalkan anaknya terus menghindar, nggak mungkin sih kalau menghindar soal sekarang. Mungkin aja. Tapi kan mungkin yang kurang. Mungkin aja kalau misalkan dipanggil atau ketemu kita kayak
kalau bahasa Sundanya mah ya ngabaleor teh gitu. Kayak langsung mungkin ngelihat kita takut kena lagi langsung lari atau gimana. Nah kita kan sebagai itu juga kan harus dekat juga sama siswa. Nah nggak mungkin juga kan siswa minta dari kita kalau kita udah dekat disuruh untuk ikuti peraturan itu sama. Menurut saya bisa aja, berdasarkan pengalaman juga banyak siswa yang ngeyel. Terus kalau misalkan ketemu kita dari kejauhan, kan kalau siswa seperti itu matanya tuh jeli-jeli kan. Terus kayak ih anak OSIS, dia tuh langsung kemana gitu, lewat dia gak ngelewatin kita. Dan semua anggota OSIS juga pastinya juga punya tugasnya masing-masing di kelas kan. Kayak misalkan dia mau ngerjain tugas atau kayak gimana, terus dia mau lihat nggak ngeliat anak yang tersebut, maksudnya nggak ketemu berhasil untuk lolos. Kan anggota OSIS juga banyak, bukan cuma satu orang. Jadi yang lain juga bisa aja ngeliat. Tapi emang yakin kalau misalkan bisa? Yakin sih. Seberapa persen? 100%. Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Lanjut ke pasangan calon nomor urut 3 dengan materi kepemimpinan. Baik, pertanyaan pertama, jelaskan 3 karakter yang menurut Anda harus ada pada seorang pemimpin. Silakan untuk dijawab. Izin menjawab, Teh. Menurut saya, kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi perasaan, tingkah laku, atau pikiran seseorang agar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Izin menambahkan, tadi karakter yang wajib ada di setiap diri pemimpin itu yang pertama pastinya mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas. Seorang pemimpin itu otomatis seperti distributor. Misalkan dari pembina dikasih arahan A sampai Z, ketika sampai ke anggota-anggota lainnya tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh pembina, itu kan mengurangi tugas pemimpinnya. Jadi kayak gak pantas gitu teh kalau misalkan seperti itu, bahasa kasarnya. Terus yang kedua yaitu pastinya bertanggung jawab. Seorang pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab dan menerima setiap risiko yang kemungkinan besar akan terjadi. Karena di setiap organisasi itu pasti kan selalu ada aja masalah ya teh, entah itu masalah hal kecil atau hal besar sekalipun. Dan disitulah tugas pemimpin akan diuji tuh yang sebagai tanggung jawab dia terhadap anggota-anggotanya. Terus yang ketiga yaitu adil. Setiap pemimpin itu harus memiliki sifat adil, di mana intinya dia harus bisa untuk bersikap adil kepada anggotanya, tidak membeda-bedakan seperti halnya misalkan ini sama Webi sekelas, si Webi mah nggak apa-apa gini juga, dia mah sekelas sama aku. Terus kalau misalkan dia mempunyai kesalahan, sama kita tuh ditutup-tutupin, nah itu kan namanya juga nggak adil ya kan, seperti itu. Silakan pasangan calon nomor urut 1. Apakah ingin menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3? Sebentar Pak. Sebenarnya kan itu ya pemimpin itu harus bersikap adil ya. Semisalkan pemimpin itu cuma kerekannya cuma yang ini aja, yang itunya dibiarin, gimana? Menurut saya sih kalau seperti itu yang namanya pemimpin itu otomatis orang kepercayaan kan. Orang kepercayaan itu harus bisa bersikap adil terhadap semuanya. Karena diibaratkan lingkaran, dia itu ada di poros tengah-tengah. Jadi dia tuh harus bersikap ke sana sini, harus merangkul anggotanya semuanya juga, jangan cuma yang itu doang. Jika anggota si pemimpinnya ke yang itu doang, maka itu anggota-anggotanya juga berhak untuk menegurnya. Cuma menegur doang. Ya dengan cara menegur dulu, seperti kalau misalkan nanti dianya lebih istilahnya mah ngeyel kayak gitu ya bisa kita laporin juga ke pembina, karena yang anggotanya juga punya hak untuk melaporin si ketuanya kalau misalkan si ketuanya punya kesalahan. Ada lagi? Cukup. Silakan untuk pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Ya baik. Nih, misalkan nih saya dipercayai sama senior untuk jadi ketua OSIS. Nah, saya pasang misalnya sama Messi. Messi-nya bagus. Terus saya kan niat buat jadi ketua, terus menang deh. Terus misalnya
si saya ini nggak bertanggung jawab, emang bener-bener nggak bertanggung jawab, itu gimana cara penyelesaiannya? Kalau menurut saya, kalau misalkan yang satu bagus, yang satu jelek, otomatis faktor yang satu itu bisa menjadi faktor tuh. Misalkan yang ini Depta, ini SI. Misalkan yang nganyatnya itu Depta, si SI-nya bagus. Nah, dengan faktor si SI-nya juga, dia bisa memberikan arahan, kayak ngajak, kayak memberikan motivasi. Kamu tuh jadi ini loh, kamu udah dipercayain. Nah, otomatis kamu juga harus punya rasa tanggung jawab seperti yang saya katakan tadi. Terus jika memang seperti itu, kita kan sistemnya juga kalau emang si ini emang bener-bener ngeyel banget, gak niat, jadi ke sistem kinerja juga menghambat kan. Otomatis kita juga bisa ngajuin untuk diganti aja. Karena buat apa kalau misalkan punya pemimpin seperti itu yang gak niat, sedangkan anggota-anggotanya udah niat, udah excited banget, tapi si pemimpinnya malah seperti itu mah, menurut saya mending diganti aja. Tapi untuk ganti ketua sistem itu emang mudah. Kan kita juga punya penilaian masing-masing ya, makanya sebelum pemilihan calon ketua OSIS berlangsung, kita tuh harus menilai nih mana yang paling baik. Jangan cuma karena banyak kenalan, kayak aku mah kenalnya sama si A, aku harus milih si A. Enggak, kayak gitu tuh menurut saya salah fatal. Karena kita kan nggak tahu sistem kinerja si A yang sebenarnya itu kayak apa. Kayak misalkan si B, sistem kinerjanya bagus, baik, tetapi kurang dalam relasi. Seperti itu, otomatis si B misalkan akan kalah. Nah, si A-nya juga pasti bakal, si A sama bakalan kalah. Pasti kan bakal seperti itu. Izin bertanya, kalau misalkan nih kan ada wakil, ada ketua. Nah, kalau misalkan yang kerjanya tuh wakil aja, tapi ketuanya kemana gitu, nggak bantuin wakil, itu gimana? Menurut saya seperti yang saya katakan tadi, jika ya hanya salah satunya saja yang bekerja, itu namanya bukan organisasi. Karena organisasi itu kan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Otomatis si wakil sama ketua tersebut mempunyai visi dan misi yang udah dirundingin bersama-sama kan. Jadi dia juga mau gak mau ya harus tanggung jawab. Kalau emang kinerjanya seperti itu ya kita juga punya hak buat bilang ke pembina kalau misalkan si A tuh gini yang catis ini doang, sedangkan si A-nya itu kemana gitu, nggak tanggung jawab. Cukup? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Di antara semua karakter pemimpin, karakter yang manakah yang telah Anda miliki? Jelaskan alasan Anda. Silakan menjawab. Izin menjawab teh. Karakter yang saya atau berdua? Masing-masing aja. Masing-masing. Karakter yang saya miliki yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Terus yang kedua, saya bisa bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan dari atasan. Yang ketiga, saya juga bisa untuk bersikap adil terhadap anggotanya. Menurut saya, kemampuan yang saya miliki mungkin bertanggung jawab. Karena kan semua pemimpin itu harus bertanggung jawab sama seluruh anggota atau tugas-tugasnya. Yang kedua, jujur, itu paling penting. Kalaupun ada apa-apa kan bisa jujur, atau enggak ada masalah bisa dibantu oleh rekannya. Terus adil. Adil itu penting juga, karena kalau kita milih satu orang, misalkan saya mau deketin sama si ini, ya udah sama si ini aja, yang lainnya biarin. Kan berarti kita harus memiliki rasa adil. Pasangan calon berdua, apakah ada tanggapan? Baik. Misalnya nih, kalian kan dikasih tanggung jawab satu acara. Misalkan di rumah juga kalian pentingin ada acara, itu gimana cara selesainya? Izin menjawab. Untuk seperti itu kita lebih memilihkan yang genting daripada yang penting. Di mana dipilih dulu nih mana yang lebih dulu acaranya ada. Dan misalkan di acara keluarga mau ada acara jalan-jalan, misalkan ya. Misalkan di acara sekolah dadakan mau ada kumpulan. Nah, kita juga harus cari tahu tuh pembahasannya itu bakal apa aja. Jika emang sekiranya kita gak terlalu penting banget, lebih baik ya ada rekan-rekan juga kan. Kalau misalkan kita posisi sebagai ketua, masih ada wakil ketua OSIS untuk menggantikan kita. Karena tugas dari wakil ketua OSIS itu menggantikan posisi ketuanya ketika ketuanya sedang berhalangan. Cukup. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Izin bertanya, kan orang-orang yang kita pimpin, bawahan kita itu kan memiliki karakter yang berbeda ya, memiliki
kerjanya masing-masing gitu. Misalkan ada bawahan kita yang gak sesuai kerjanya, tidak menjalankan program kerja yang telah dibuatnya, itu tanggapannya gimana? Izin menjawab, untuk karakter orang memang beda-beda dan kita juga sebagai ketua harusnya tuh bisa menempatkan posisi kita juga. Seperti misalkan si ini tuh adanya tuh keras, nah kita juga harus memposisikan diri kita. Kalau misalkan cara untuk ngomongin si ini tuh gini. Terus kalau misalkan si ini anaknya tuh suka ngeyel, nah caranya tuh gimana buat kita biar si anak itu tuh nurut sama kita. Dan pastinya juga misalkan kita punya jabatan, si anak-anak tuh ngeyel, otomatis kita juga mainin anak-anak, mereka juga pasti bakal nurut sama kita gitu. Izin bertanya juga, kan ada yang dari sekbid kita program kerjanya belum terlaksana semua. Nah, itu tanggapan pemimpin ketika kandidat nomor 3 menjadi pemimpin. Nah, tanggapannya gimana buat program kerja sebelumnya yang belum terlaksana gitu? Izin menjawab, sebelumnya kita membuat to-do list dulu, yang ini program yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana itu kita rundingkan kembali. Karena kan kemarin juga mungkin banyak yang terhambat ya karena faktor COVID juga. Nah, otomatis belum pernah terlaksana. Itu juga bakal dilaksanain atau dimodifikasi dalam cara yang berbeda, dikemas dalam kemasan baru seperti itu. Cukup. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Anda apa itu kepemimpinan? Izin menjawab teh. Menurut saya kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Paslon nomor urut 1, apakah ada yang mau ditanggapi untuk jawaban dari paslon nomor 3? Izin menjawab ya. Izin bertanya. Kan di setiap orang itu kan ada yang gak mau dipengaruhi gitu, gak mau kan intinya tadi mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, misalkan ada anggota yang nggak mau diarahin gini, harus gini, terus nggak mau mementingkan kepentingan dirinya sendiri, itu bagaimana anggapannya? Izin jawab, untuk itu menurut saya kita juga seperti yang sudah tadi saya katakan, kita juga harus bisa memposisikan diri kita untuk berbicara sama orang tersebut, harus seperti memposisikan mereka tuh sifatnya tuh kayak gimana. Kita juga pasti punya cara sendiri dong. Kalau misalkan ada kayak gini, kita harus kayak gini. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Misalnya ada anggota OSIS yang ngeyel, yang mau mementingkan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan mementingkan kepentingan di OSIS, itu bagaimana tanggapannya? Ya, kita balik lagi ke diri dia sendiri. Karena kalau misalkan dia udah ikut organisasi, otomatis dia juga udah punya tanggung jawab dalam diri dia. Kalau misalkan dia tuh udah dikasih kepercayaan, contohnya sebagai sekbid, anggota sekbid, dan harus melaksanain program-program yang sudah direncanakan. Itu cukup. Baik, untuk paslon nomor 2, apakah ada yang mau ditanggapi? Siapa izin bertanya? Menurut paslon nomor 3 itu bedanya kepemimpinan dan kepemimpinan apa? Izin menjawab. Kalau kepemimpinan itu kan cara bagaimana kita memimpin sebuah organisasi. Kalau pemimpin itu orang yang melakukan yang bertanggung jawab di sebuah organisasi. Tambahan. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3 yang sudah menjawab pertanyaan. Baik, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu pertanyaan dari panelis. Baik, terima kasih kepada Ansi. Ini silakan ke paslon untuk bernapas dulu. Ya. Oke, ya, santai. Setelah Bapak mengikuti dari awal, Anda ini ternyata sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Gagasannya, idenya, alhamdulillah terbuka ya.
Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda janjikan di debat ini ketika nanti Anda terpilih, hakikatnya adalah amanah daripada Allah, ya, daripada rekan-rekan, maka mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda janjikan. Terkait dengan apa yang saya tanyakan, tidak jauh-jauh ya yang saya tanyakan. Nah, begini Paslon, kalau kita lihat dengan usia kamu yang masih remaja, milenial lah katanya ya, milenial, masih remaja, masih ini. Nah sekarang yang terjadi, realita yang ada ke kehidupan kita, jangan jauh-jauh di lingkungan sekolah saja. Ini baik di lingkungan sekolah, di rumah atau dimanapun kita berada sekarang ini, yang betul-betul menyedihkan, betul-betul membuat teriris hati adalah tentang pergaulan bebas. Ya, coba Bapak minta tanggapan dari tiap paslon. Apa tanggapan Anda mengenai pergaulan bebas ini? Mungkin dari paslon nomor urut 1 dulu, silakan. Ya. Silakan. Izin menjawab, pergaulan bebas ya. Kalau itu kayak menurut Anda itu definisi pergaulan bebas itu apa coba? Pergaulan bebas itu kayak perempuan tuh. Kalau perempuan tuh kan kayak harus dijaga. Tapi perempuan itu suka main malam gitu kan. Terus apa ya? Di sekolah kita juga banyak pergaulan bebas, misalkan ada anak yang konvoy gitu, terus ada anak-anak yang anti OSIS atau apa sebagainya. Dan tanggapan kita terhadap pergaulan bebas itu, kita sebisa mungkin sebagai OSIS harus bisa menyadarkan anak tersebut agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar tidak terlalu terjerumus ke pergaulan bebas yang jauh lebih keras. Boleh. Cukup? Ada tambahan lagi dari calon ketua? Silakan. Tidak ada. Cukup. Boleh. Terima kasih. Coba paslon nomor urut 2 apa tanggapan Anda? Iya. Boleh. Saya tanggapan untuk itu, kita harus bisa menyampaikan terlebih dahulu. Kalau kita tidak menyampaikan ke kita, bagaimana kita akan memimpin atau bahkan menyampaikan apa yang menurut kita ini baik. Jadi dicontoh dari diri sendiri dulu ya. Boleh. Paslon 3 silakan. Izin menjawab. Boleh. Pergaulan bebas itu kan banyak faktornya. Salah satunya itu dari pertemanan. Nah, kita juga harus bisa memilih mana yang benar, mana yang enggak untuk pertemanan kita. Izin menambahkan Pak, Ya, menurut saya juga memilah dan memilih teman itu, atau istilahnya pilih-pilih teman itu penting juga Pak. Karena misalkan saya terus berteman sama orang yang muslimah banget, otomatis lama kelamaan juga saya pasti akan terbawa seperti dia. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan punya teman yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, pasti kita juga bakal kebawa, walaupun nggak kebawa secara langsung, entah itu dengan nama baik atau dengan dosa sekalipun, itu pasti bakalan kebawa. Dan tanggapan saya untuk itu, yang pastinya bukan hanya tugas OSIS ya Pak, menurut saya itu juga sudah menjadi tugas guru juga, agar untuk lebih terjun ke dalam dunia siswa tuh Pak, memahami siswa dan mendalaminya juga. Ya. Terima kasih. Dari paslon 1, paslon 2, dan paslon 3 ini sangat luar biasa ya. Jadi pada dasarnya dari diri kita memberikan contoh, apalagi kamu nanti kalau terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, menjadi percontohan ya. Setelah menjadi percontohan, memberikan contoh yang baik, maka menularkan hal-hal yang baik kepada rekan-rekan, kepada orang lain. Kenapa? Kalau kalian tidak bisa membatasi pergaulan, maka masa depan kalian akan hancur. Jadi kalian sudah menyadari itu, dan mudah-mudahan nanti siapapun
yang terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, Bapak berharap kalian bisa memberikan contoh yang terbaik untuk rekan-rekannya. Itu saja dari Bapak selaku panelis. Silakan dilanjutkan MC. Untuk acara selanjutnya, closing statement atau kesimpulan dari tiap pasangan calon. Silakan untuk pasangan calon nomor urut 3. Baik, izin menjawab. Untuk kesimpulan yang sudah tadi kita bicarakan, yang pertama itu tentang kepemimpinan, kita harus menjadi sosok pemimpin yang baik, yang bisa mencontohkan kepada orang lain, dimulai dari diri kita sendiri dulu. Yang kedua yaitu dari kedisiplinan. Sebagai OSIS kita juga harus meningkatkan kedisiplinan di sekolah, karena di setiap sekolah pastinya mempunyai peraturan, harus lebih tegas lagi ke depannya. Terus untuk yang ketiga itu kebersihan. Untuk kebersihan saya mempunyai niat untuk lebih mendisiplinkan siswa agar lebih disiplin dalam hal kebersihan. Ada tambahan? Cukup. Silakan tuh pasangan calon nomor 2. Menurut saya untuk kepemimpinan benar yang dikatakan oleh Anda, pemimpin itu harus bertanggung jawab dan harus dapat memegang kepercayaan yang beliau juga. Terus untuk kebersihan, nah kan di sekolah kita kan semenjak libur kan jadi kayak orang bersih, jadi orang nyaman itu. Nah ada baiknya juga siswa-siswi juga menyadari bahwa kebersihan itu penting. Terus untuk yang kedisiplinan juga kadang di rumah juga banyak siswa-siswi yang melanggar. Itu kita udah dinasihatin, misalnya sekarang dinasihatin, besoknya ngelanggar lagi gitu. Jadi nggak ada habisnya. Nah itu juga mau kalau setiap upacara lagi pentingnya itu kedisiplinan. Karena kan mereka juga anak sekolah harus disiplin dalam segala hal, entah itu waktu, bersihin atau apapun. Cukup. Silakan untuk pasangan calon nomor 1. Izin menjawab kesimpulan, yaitu soal kepemimpinan, yaitu pemimpin harus bisa mencontohkan lah, terus harus mampu untuk mempengaruhi orang lain agar dia tuh bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kedisiplinan, pemimpin itu harus bisa mencontohkan dahulu baik disiplin maupun waktu. Terus tentang kebersihan. Untuk kebersihan, jadi sebagai seorang pemimpin harus bisa mencontohkan baik dalam membersihkan hal apapun, dalam membersihkan sekolah agar bisa dalam kebersihan itu pemimpin harus bisa mencontohkan dalam kebersihan sekolah gitu, harus bisa mencontohkan dalam harus bisa mencontohkan terlebih dahulu ketika ada program di sekolah gitu. Sudah? Cukup. Baik, untuk sesi pertanyaan atau sesi debat sudah selesai. Terima kasih pada rekan-rekan atau pasangan calon yang sudah menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Selanjutnya ke acara yang selanjutnya yaitu doa dan penutup. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya musyafahah. Ya, bersalam-salaman dari sini dulu. Ya, ikutin. Ya. Selamat. Sukses. Ya, menang dia. Penting. Menang. Ulin tahu bayaran. Biasa banget.